Konsep etika profesi yaitu terdiri dari etik yang berasal dari kata Yunani yaitu ethos yang berarti watak, perilaku, kesusilaan atau adat. Etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki setiap individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan yang dilakukan tersebut baik atau buruk, salah atau benarnya. Ada dua konsep etika profesi, yaitu yang pertama etika deskriptif, yaitu merupakan etika yang membicarai mengenai fakta, yaitu nilai dan pola perilaku yang membudaya di masyarakat. Dan yang kedua yaitu etika normatif, yang merupakan etika yang memberikan penilaian dan himbauan kepada tentang bagaimana harus bertindak dengan sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Dasar etika profesi akuntan. Prinsip pertama, tanggung jawab. Setiap anggota harus senantiasa bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesinya, memelihara kepercayaan masyarakat, menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur diri sendiri secara profesional dalam membangun bangsa. Prinsip kedua, kepentingan publik dapat didefinisikan sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayaninya. Prinsip ketiga, integritas. Integritas merupakan kualitas yang melandaskan kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota yang menguji keputusan yang diambilnya. Prinsip keempat, objektivitas. Objektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atau jasa yang diberikan anggota. Prinsip kelima, kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesional dengan hati-hati, kompetensi dan ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien memperoleh manfaat dari jasa profesional dan teknik paling mutakhir. Prinsip keenam, kerahasiaan. Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan. Prinsip ketujuh, perilaku profesional. Merupakan kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendeskripsikan profesi sebagai tanggung jawab. Dan prinsip ke-8, standar teknis. Merupakan standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota. Mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Good Corporate Governance atau yang disingkat menjadi GCG. Jadi Good Corporate Governance ini sistem yang mengendalikan perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun Good Corporate Governance ini mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus perusahaan, pihak kreditur, pemerintahan, karyawan, serta para pemegang kepentingan baik itu internal maupun eksternal. Kemudian prinsip Good Corporate Governance ini ada 5. Yang pertama itu transparansi. Transparansi itu ketersediaan informasi yang handal dan relevan dengan kemudahan akses yang adil bagi seluruh pemangku kepentingan. Yang kedua ini ada akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, peran, dan pertanggungjawaban pengelola dan pengurus perusahaan. Yang ketiga ini ada responsibility atau penanggung jawab, yaitu pengelolaan berdasarkan prinsip-prinsip korporasi yang sehat dan kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat itu ada independensi atau kemandirian, yaitu pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa benturan kepentingan atau pengaruh dari pihak manapun. Terus yang terakhir itu ada fairness atau keadilan, yaitu perlakuan setara antara pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Kode etik profesi akuntan publik. Sebelumnya disebut aturan etika kompartemen akuntan publik adalah aturan etika yang harus diterapkan oleh anggota Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI. Sebelumnya,
Ikatan Akuntan Indonesia, Kompartemen Akuntan Publik atau IAI, KAP, staf profesional baik yang anggota IAPI maupun yang bukan anggota IAPI yang bekerja pada satu kantor akuntan publik. Berikut ini adalah beberapa kode etik yang harus dipatuhi dan dimiliki oleh seorang akuntan publik profesional. Yang pertama ada integritas, bersifat lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis. Kedua, ada objektif, tidak mengompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena adanya bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain. Ketiga, ada kompeten, mencapai dan mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional pada level yang disyaratkan, bertindak sesuai dengan standar profesional dan standar teknis yang berlaku. Keempat, ada perilaku profesional yang mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menghindari perilaku apapun yang diketahui oleh anggota mungkin akan mendiskreditkan profesi akuntan. Kelima, ada kerahasiaan, menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis. Berikut adalah kode etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Yang pertama, kode etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia merupakan kaidah moral yang dijadikan sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Yang kedua, wajib menjaga tata martabat profesi dengan senantiasa berpegang teguh pada kode etik. Yang ketiga, kode etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia mengatur sanksi terhadap tidak terpenuhinya kewajiban dilanggarnya suatu larangan oleh anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Dalam lampiran kode etik IKP ini juga terdapat bab-bab yang membahas tentang 1. Kepribadian, 2. Hubungan yang semestinya dibangun dengan teman seprofesi, 3. Hubungan yang dibangun dengan wajib pajak penerima jasa konsultan pajak, yang keempat ketentuan-ketentuan publik, yang kelima pelaksanaan kode etik, yang ketujuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kode etik konsultan pajak. Konsultan pajak merupakan seseorang atau badan yang memberikan jasa konsultasi perpajakan kepada wajib pajak guna melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, menjadi konsultan pajak, kita akan terikat dengan berbagai peraturan dan etik yang wajib dipatuhi. Hal itu disebut juga dengan kode etik konsultan pajak. Berikut ini akan saya jelaskan apa itu hak, kewajiban, dan kode etik konsultan pajak di Indonesia secara umum. Hak konsultan pajak Indonesia. Konsultan pajak di Indonesia memiliki hak dalam memberikan jasa konsultasi di bidang perpajakan sesuai dengan batasan tingkat keahlian, yakni yang pertama, sertifikat konsultan pajak tingkat A memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali jika wajib pajak yang berdomisili di negara yang memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. Yang kedua, sertifikat konsultan pajak tingkat B memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, kecuali kepada wajib pajak yang melakukan penanaman modal asing, bentuk usaha tetap, dan wajib pajak yang berdomisili di negara yang memiliki persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. Yang ketiga, sertifikat konsultan pajak tingkat C memberikan jasa di bidang perpajakan kepada wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Berikutnya, kewajiban konsultan pajak Indonesia. Selain hak,
Tentu saja konsultan pajak memiliki kewajiban. Di antaranya yang pertama, konsultan pajak wajib memberikan jasa konsultasi pajak kepada wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Yang kedua, memenuhi kode etik konsultan pajak dan berpedoman pada standar profesi konsultan pajak yang diterbitkan oleh Asosiasi Konsultan Pajak. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan pengembangan profesional berkelanjutan yang diselenggarakan atau diakui Asosiasi Konsultan Pajak dan memenuhi satuan kredit pengembangan profesional berkelanjutan. Yang keempat, menyampaikan laporan tahunan konsultan pajak. Dan yang terakhir, menyampaikan secara tertulis tiap perubahan pada nama dan alamat rumah serta kantor dengan melampirkan bukti perubahan tersebut.